Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku. Jadi kali ini aku bakal bikin kelanjutan dari part 1 yang bahas tentang cemilan apa aja yang aku makan pas aku lagi sakit GERD dan juga anxiety. Jadi kemarin itu kan cemilannya itu kebanyakan yang cemilan kayak snack gitu ya teman-teman. Sekarang aku bakal bahas cemilan yang lebih ke kayak buah gitu atau cemilan-cemilan yang alami gitu. Nah, langsung aja, nggak perlu basa-basi yang terlalu panjang banget, to the point. Jadi yang pertama itu aku tuh suka nyemilin buah pisang. Tapi buah pisangnya itu juga harus milih-milih, nggak semua pisang, nggak semua jenis pisang itu bisa dikonsumsi. Karena kan ada ya beberapa jenis pisang itu yang rasanya tuh asam banget gitu. Dan ini tuh bukannya malah menyembuhkan lambung kita, bukannya apa itu namanya meringankan gejala asam lambung kita, malah memperparah nantinya kalau misal dia itu rasanya agak asam gitu. Kan biasanya ada ya pisang yang rasanya tuh asam gitu loh teman-teman, biasanya pisang-pisang yang warnanya masih hijau gitu. Dan jenis pisang yang bisa aku konsumsi kayak pisang kepok, pisang buah gitu, atau enggak ada pisang barlin kalau di rumahku namanya. Pisang apa sih namanya, kalau bahasa Indonesianya tuh nggak tahu aku ya. Intinya pisangnya tuh bentuknya kecil-kecil banget gitu teman-teman. Nanti aku tunjukin contoh pisangnya di sini yang bisa aku konsumsi. Nah, yang berikutnya yaitu alpukat. Nah, alpukat ini tuh cocok banget buat temen-temen yang sekarang lagi down banget karena BB-nya itu turun gitu. Karena kan kita juga kekurangan lemak yang cukup ya di saat kita sakit GERD dan juga anxiety. Karena kan kita nggak boleh gitu makan yang kayak gitu, sedangkan tubuh kita juga perlu sih sebenarnya gitu. Jadi alpukat ini tuh salah satu alternatif buah yang bagus banget. Dia ini tuh punya banyak kandungan lemak baik gitu, jadi aman untuk kita sebagai penderita GERD. Biasanya aku tuh konsumsi alpukat, aku kasih kayak susu kental manis dikit aja gitu, atau enggak pakai madu gitu. Itu tuh enak banget teman-teman gitu. Biasanya sih aku tiap 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 siang gitu tuh pas lagi pengen makan buah tuh aku cemilin tuh buah alpukat gitu. Jadi aku satu buah alpukat yang ukurannya sedang segini tuh aku bagi dua gitu. Jadi setengahnya aku makan pas siang, terus setengahnya lagi aku makan pas sore gitu teman-teman. Nah, berikutnya adalah buah pepaya gitu. Aku tuh suka banget sama buah pepaya gitu, dan pas aku sakit GERD dan juga GERD dan juga anxiety gitu, tahu pepaya itu aman buat lambung, aku tuh kayak lega banget gitu, karena aku emang suka banget pepaya gitu, dan dia juga bisa memperlancar pencernaan kita gitu kan. Kadang kita kalau lagi kena asam lambung dan lain sebagainya, pencernaannya tuh nggak lancar ya. Jadi ada untungnya dan ada baiknya kita konsumsi pepaya, dan pilih pepayanya itu yang udah matang gitu teman-teman, jangan yang masih keras banget gitu, kasihan lambung kita gitu nantinya. Selanjutnya adalah buah melon gitu. Aku biasanya makan buah melon, aku makan langsung, kalau nggak aku jus gitu ya. Tapi kalau di jus tuh pakai madu aja ya, kalau nggak pakai gula dikit banget biar ada rasa manisnya. Tapi kalau emang si melonnya ini udah manis ya nggak usah dikasih apa-apa gitu loh teman-teman. Dan itu tuh habis makan sendawa, dan itu tuh rasanya seger banget dan juga nyaman banget di perut gitu. Nah, kalau untuk semangka aku nggak tahu ya, karena katanya sih semangka gak baik buat GERD, dan juga aku nggak begitu suka juga sih semangka, jadi cuma makan melon gitu teman-teman. Berikutnya itu ada apel yang manis gitu, yang manis ya, bukan yang warnanya hijau itu enggak. Yang manis tuh biasanya apel Fuji atau enggak apel yang warnanya tuh merah banget. Itu kan rasanya bukan yang asam gitu ya, tapi cenderung manis, dan juga teksturnya kayak gembos gitu loh temen. Gembos siapa sih bahasanya, pokoknya teksturnya tuh nggak alot banget gitu. Itu tuh masih aman ya, tergolong aman buat kita penderita asam lambung. Dan juga aku lupa cemilan aku yang aku konsumsi pas aku sakit asam lambung selain buah itu ada yang ketinggalan, yaitu jelly dan juga agar-agar. Itu baik banget buat pencernaan teman-teman. Jadi aku biasanya bikin itu, terus aku kasih susu kental manis dikit aja, kalau nggak pakai madu gitu. Dan juga gulanya tuh pakai gula-gula alami, maksudnya kayak
pakai madu doang gitu, kalau enggak ya pakai gula pasir tapi dikit aja gitu loh teman-teman. Dan satu tips juga sih kalau kalian misal pengen bikin Nutrijel gitu ya, nanti kan kayak ada cairan asidnya itu ya, bukan cairan, ada serbuk asidnya itu rasa melon gitu biasanya. Nah itu kan rasa yang bisa bikin si Nutrijelnya itu, si jelinya itu kayak seger gitu, padahal itu tuh kalau buat kita tuh kayak asem gitu loh teman-teman. Jadi pakai itunya tuh dikit aja ya, kalau kita penderita asam lambung yang berlebih gitu, kita pakai dikit, atau enggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa. Cuman kalau aku pribadi, aku mending pakai dikit aja sih, soalnya kalau nggak pakai tuh kayak gimana ya, kayak makan agar-agar gitu kalau jeli teman-teman. Jadi itu tadi cemilan yang rekomendasi banget gitu, karena dia juga bisa melancarkan pencernaan. Dan lupa aku sebutin di video kemarin gitu. Nah untuk buah-buah sendiri sih ya teman-teman, sebenarnya teman-teman tuh bisa pilih sendiri, karena kalau menurut teman-teman itu perut teman-teman pas makan buah yang apapun lah jenisnya nggak apa-apa, ya berarti nggak apa-apa dikonsumsi gitu. Kalau misal buahnya itu bikin perut teman-teman begah atau apa gitu, ya nggak usah dikonsumsi gitu loh teman-teman, karena kan kondisi masing-masing tiap orang tuh berbeda gitu. Jadi buah-buah tadi itu yang biasa aku konsumsi pas aku sakit GERD dan juga anxiety. Nah terus juga ada juga nih yang buah kayak kelengkeng gitu, aku makan sih kelengkeng dan juga nggak kenapa-napa. Anggur juga aku makan, tapi anggurnya itu anggur merah yang bener-bener manis gitu. Terus juga aku pernah makan mangga, tapi mangganya yang bener-bener manis gitu, harus bener-bener manis, jangan yang asem gitu. Kita bukan berarti nggak boleh makan mangga, jeruk dan lain sebagainya, boleh teman-teman, tapi harus milih yang bener-bener manis gitu. Kalau misal masam, ya udah jangan dimakan, itu kita malah bikin masalah gitu buat perut kita gitu loh teman-teman. Aku meskipun aku udah sembuh gitu ya, aku tuh pernah beli rujak, bahkan sering beli rujak teman-teman. Aku tuh makan apa ya, misal ada mangga mudanya, itu tuh aku makan tapi nggak banyak banget, dan alhamdulillah perut aku nggak kenapa-napa gitu. Beda lagi kalau misal sengaja makan mangga full gitu banyak, ya jelas lah nanti perutnya bermasalah. Intinya kalau udah sembuh, makan buah yang sebelumnya itu dipantang, bebas sih, mau makan lagi juga nggak apa-apa, contohnya aku gitu. Cuman kalau kebanyakan ya ada masalah tentunya di perut gitu. Intinya tuh kalau kita sembuh ya kita bisa makan bebas lagi, cuman ada porsi yang sewajarnya gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja penjelasan dari aku tentang makanan camilan yang aku konsumsi di apa itu namanya selama aku sakit. Kayaknya ada deh yang ketinggalan aku konsumsi apa ya. Bener-bener aku ingat dulu ya teman-teman. Ya, aku baru ingat. Aku tuh suka nyemil telur rebus, dan itu bagus banget buat teman-teman, nambah protein gitu ya. Karena kan kita juga kalau misal apa sih, kena GERD anxiety kan proteinnya kurang gitu dan lain sebagainya kurang gitu. Dari telur itu udah cukup gitu loh teman-teman. Aku biasanya suka cemilin telur, sehari itu aku bisa sampai 2-3 butir telur gitu sih, aku cemilin aja tiap hari gitu, dan itu tuh nggak ada masalah buat perut gitu loh teman-teman. Dan itu aja dari aku. Misal teman-teman ada yang bisa nambahin cemilan lain yang menurut teman-teman itu sehat dan juga aman untuk penderita asam lambung, bisa drop di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman itu aja penjelasan dari aku. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf banget. Jadi sekian aja dari aku. Terima kasih dan bye.